Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas teori akuntansi A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS, Angkatan 2018 akan mempresentasikan mengenai pengantar teori akuntansi buku William Scott, chapter 1 yaitu Introduction. Next. Pada poin 1.1 yaitu yang mana dijelaskan pada gambar yang mana pada kondisi ideal akuntansi itu dapat menunjukkan adanya arus kas ya, dan juga probabilitas dari suatu perusahaan. Akan tetapi pada kenyataannya itu terdapat kejadian yang disebut dengan asimetri informasi atau information asymmetry. Nah, asimetri informasi ini yaitu suatu kondisi di mana ada satu pihak memiliki informasi yang lebih baik daripada pihak yang lain. Nah, dalam konteks perusahaan, manajer itu memiliki informasi yang lebih baik mengenai kondisi dari perusahaan dibandingkan dengan investor yang tidak terlibat secara langsung di dalam manajemen. Nah, dalam asimetri informasi itu ada memunculkan suatu masalah, yaitu salah satunya adverse selection atau masalah salah pilih, karena investor tidak mengetahui dengan pasti mana perusahaan yang baik dan juga mana dari bagian perusahaan tersebut yang buruk. Nah, manajer suatu perusahaan itu biasanya menyembunyikan beberapa informasi yang sensitif terkait perusahaannya agar kinerja dari perusahaan tersebut dianggap baik oleh investor. Karena adanya perbedaan hal tersebut, maka diperlukan adanya standar akuntansi atau peraturan standar. Next. Selanjutnya, poin 2 yaitu mengenai beberapa perspektif sejarah. Akuntansi sendiri itu memiliki sejarah yang sangat panjang. Dimulai pada tahun 1494, yaitu muncul sistem double entry bookkeeping yang dikemukakan oleh Luca Pacioli, seorang cendekiawan matematika sekaligus rohaniawan dari Italia. Nah, sistem double entry bookkeeping ini adalah sistem pencatatan transaksi keuangan dengan dua sisi, yaitu debit dan juga kredit. Contohnya saja yaitu dalam transaksi pengumpulan piutang. Nah, kedua sisi transaksi itu dapat dilihat jejak kas dan juga piutang yang memiliki keberadaan fisik dan juga legal, dengan jumlah kas yang meningkat setara dengan penurunan piutang. Yang selanjutnya, sesudah tahun 1494, yang mana sistem double entry bookkeeping tersebut telah tersebar di seluruh Eropa. Ini ditandai dengan sudah diterjemahkannya buku dari Pacioli ke dalam bahasa Inggris, yaitu pada tahun 1543. Nah, pada awal abad ke-18 itu muncul konsep joint stock company atau penggabungan modal usaha. Nah, penggabungan modal usaha ini berkembang di Inggris untuk menegaskan eksistensi yang permanen, terus kewajiban pemegang saham yang terbatas, dan kemampuan mentransfer saham untuk menciptakan pasar di mana saham itu dapat diperjualbelikan. Nah, tentu saja investor itu memerlukan informasi keuangan mengenai perusahaan yang sedang melakukan transaksi. Jadi, akuntansi keuangan itu merupakan sistem
di mana pedagang itu dapat mengatur sendiri pengoperasiannya sampai pada sistem untuk memberi informasi pada investor yang tidak terlibat dalam operasi perusahaan dari hari ke hari. Selanjutnya, pada tahun 1844, Companies Act atau Undang-Undang Perusahaan itu dibuat. Nah, dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai konsep neraca yang telah diaudit untuk pemegang saham. Nah, meskipun syarat tersebut tidak dijalankan hingga awal tahun 1900-an, selama tahun tersebut itu pembagian informasi dikembangkan, namun tidak terlalu efektif. Hal tersebut dikarenakan kurangnya prinsip-prinsip akuntansi. Nah, contohnya saja, pada terjadinya kontroversi mengenai apakah amortisasi atas aset modal itu harus dikurangi untuk penentuan pendapatan bagi para dividen. Sejarah yang selanjutnya yaitu pada abad ke-20. Nah, pada abad ini perkembangan terkait akuntansi itu sudah berpindah ke United States yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Ini dapat dilihat dari pemasukan pajak yang diperkenalkan pada tahun 1909 yang pada akhirnya itu berpengaruh sebagai pengurangan pendapatan. Kemudian pada abad ini juga terjadi Great Depreciation yang terjadi pada tahun 1929 sebagai akibat dari kehancuran pasar saham yang membawa perubahan penting pada Amerika Serikat. Nah, perubahan tersebut yaitu dengan mendirikan Securities and Exchange Commission atau SEC yang didirikan oleh Securities Act pada tahun 1934 dengan fokus melindungi investor dengan cara pengungkapan atau disclosure. Next. Selanjutnya yaitu market meltdowns. Pada poin ketiga ini, regulasi dan standar baru itu dikembangkan. Special purpose entities itu masih banyak digunakan, terutama pada institusi keuangan yang biasanya disebut structured investment vehicle. Nah, structured investment vehicle ini kemudian dikumpulkan menjadi asset-backed securities atau ABS. Nah, ABS ini kemudian disekuritaskan sebagai collateralized debt obligation atau CDOs untuk membiayai aset yang dibeli oleh sponsor. Structured investment vehicle commercial paper. Nah, pembiayaan dengan ABS ini uang pinjamannya itu sangat berisiko, yang kemudian dapat mengurangi, structured investment vehicle ini dapat mengurangi risiko tersebut dengan membeli kredit default swaps. Nah, dari contoh tersebut, mulai tahun 2007 itu asset-backed securities itu kurang transparan, sehingga menimbulkan kecurigaan pasar dengan menimbulkannya penurunan yang lebih jauh terhadap nilai pasar. Nah, penjualan dari CDOs dan CDSs itu menjadi bagian yang disebut shadow banking system. Nah, singkatnya, risiko tersebut itu merupakan hal utama dari penyebab hancurnya pasar ABS. Nah, kemudian terjadi buyback dari para SUF yang memberikan konsekuensi pada pembayaran, yaitu memperlemah solvensi perusahaan dan pengetahuan mengenai aset. Nah, masalah ini itu menimbulkan kritik keras mengenai akuntansi nilai wajar, yaitu
akuntansi nilai wajar yang sesuai dengan IASB dan FASB itu merevisi ulang terkait fair value accounting standar dan juga standar rekognisi, konsolidasi, dan juga pengakuan pendapatan. Nah, berdasarkan hal tersebut terdapat 4 poin dari market milestones, yaitu pelaporan keuangan itu harus transparan sehingga investor itu dapat melihat secara jelas nilai dari aset dan juga kewajibannya. Yang kedua, akuntansi nilai wajar itu dapat menggantikan value in use atau nilai guna ketika market collapse karena nilai likuiditas yang menimbulkan penurunan terhadap kepercayaan diri investor. Kemudian yang ketiga, kegiatan dari off balance sheet itu harus diungkapkan secara keseluruhan meskipun hal tersebut itu tidak dikonsolidasikan. Dan poin yang terakhir yaitu standar akuntansi adalah satu perangkat regulasi atau satu perangkat peraturan yang mana perubahan yang substansial terhadap standar yang ada termasuk di dalamnya yaitu pengungkapan terhadap kompensasi manajer yang telah terjadi. Next, poin 1.4 mengenai efisien contracting. Nah, kritik tajam terhadap penerapan akuntansi berdasarkan nilai wajar yang sudah saya jelaskan di atas itu muncul karena adanya pengguna itu mengerti adanya efisien contracting. Efisien contracting ini berpendapat bahwa kontrak perusahaan itu menjadi dasar kebutuhan informasi akuntansi. Laporan keuangan menimbulkan kepercayaan atau reliabilitas. Nah, perbedaan utama dari kedua hal tersebut dengan konservatisme pada pelaporan keuangan. Nah, berdasarkan konservatisme tersebut, kerugian yang belum terrealisasi itu diakui pada saat itu juga, sedangkan keuntungan tidak diakui sampai dengan keuntungan tersebut dapat direalisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian. Oke. Yang selanjutnya 1.6 standar akuntansi rules based versus principle based. Nah, standar akuntansi rule based itu mencoba untuk memberikan aturan detail atau rinci mengenai bagaimana menghitung. Sebagai alternatif, standar akuntansi itu juga memberikan dasar-dasar umum saja dan selanjutnya bergantung pada keputusan auditor profesionalnya untuk meyakinkan bahwa penerapan standar itu tidak salah. Nah, saat ini dunia itu kan bergerak menuju standar principle based. Namun pada kenyataannya, meskipun kerangka kerja konseptual itu telah disusun dengan kuat, standar tersebut akan menghadapi tekanan dari manajer dan bahkan pemerintah untuk menyusun pelaporan keuangan dengan keinginan mereka. Untuk menghindari tekanan tersebut, auditor dan akuntan itu harus mengadopsi pandangan jangka panjang dari tanggung jawab mereka seperti itu. Kemudian, uh, 1.7 itu kompleksitas informasi akuntansi keuangan dan pelaporan. Nah, lingkungan akuntansi itu kan bersifat sangat kompleks dan menantang. Kompleksitas dalam lingkungan akuntansi itu disebabkan karena produk akuntansi adalah informasi yang merupakan komoditas kuat dan penting. Nah, alasan utama kompleksitas ini itu karena dari informasi akuntansi itu tidak adanya konsep akuntansi yang sempurna dan standar. Akibatnya, individu itu tidak akan memiliki reaksi yang sama, meskipun informasi yang diperoleh itu sama. Contoh sederhananya itu setiap investor memiliki pertimbangan dalam melakukan investasi.
alasan lain kompleksitas informasi adalah karena informasi akuntansi itu lebih dari mempengaruhi keputusan individu. Jadi informasi akuntansi itu selain mempengaruhi keputusan juga akan mempengaruhi kinerja pasar seperti pasar sekuritas dan pasar tenaga kerja manajerial gitu. Selanjutnya, nah dari masalah yang telah disebutkan tadi, itu ada tantangan. Nah, tantangan utama bagi para akuntan keuangan adalah untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang kompleks, ditandai dengan preferensi yang bertentangan dari kelompok berbeda yang berbeda dengan pelaporan keuangan, seperti itu. Selanjutnya 1.8 yaitu peran riset akuntansi. Peran riset akuntansi itu ada dua. Yang pertama, melihat pengaruh penelitian terhadap praktek akuntansi. Nah, contoh sederhana itu misalnya esensi dari pendekatan keputusan manfaat berdasarkan kerangka konseptual adalah untuk membantu investor memperoleh informasi dalam membuat keputusan investasi yang baik dan tepat, seperti itu. Peran yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman atas lingkungan akuntansi. Sebagai contoh, penelitian yang fundamental menjadi model dari pemecahan konflik. Dalam memahami model teori agensi, kita memperoleh peningkatan pemahaman mengenai kepentingan manajer dalam pelaporan keuangan. Selain itu, kita juga memperoleh pemahaman tentang peranan perencanaan kompensasi eksekutif dalam memotivasi dan mengendalikan operasi manajemen perusahaan. Nah, ada lagi yaitu mengenai cara menggunakan informasi akuntansi seperti itu. Yang selanjutnya 1.9 yaitu pentingnya asimetri informasi. Nah, di sini itu ada dua yaitu adverse selection dan moral hazard. Yang pertama adverse selection itu adalah suatu kondisi di mana terdapat beberapa orang seperti manajer dan orang-orang dalam lainnya yang mempunyai lebih banyak informasi yang menguntungkan dibandingkan investor pihak luar. Nah, pada kasus ini manajer itu dapat bertindak oportunis dengan membuat bias informasi keuangan yang dirilis kepada investor lainnya, misalnya bisa dengan menunda atau merilis informasi secara selektif di awal untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, seperti itu. Kemudian yang kedua ada moral hazard. Moral hazard itu terjadi ketika ada satu pihak moral hazard itu terjadi ketika ada satu pihak dalam sebuah hubungan kontraktual itu melakukan tindakan yang tidak diketahui oleh pihak lainnya. Misalnya, manajer itu melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak, seperti itu. Kemudian 1.10 yaitu permasalahan fundamental dalam teori akuntansi. Nah, masalah utama fundamental dalam teori akuntansi itu adalah bagaimana mendesain dan mengimplementasikan konsep dan standar yang mengkombinasikan penginformasian investor dan peran evaluasi kinerja manajer sebagai informasi akuntansi. Nah, beberapa kebijakan itu kan membutuhkan trade-off di antara kedua peran ini. Kepentingan investor terbaik itu disajikan oleh informasi yang menyajikan trade-off yang berguna antara relevansi dan realitas itu. Kemudian 1.11 regulasi sebagai reaksi terhadap permasalahan fundamental. Terdapat dua reaksi dasar dari permasalahan fundamental, yaitu yang pertama, mengapa tidak menjaga peraturan untuk jumlah minimum yang diperlukan untuk menyediakan lingkungan yang stabil untuk perdagangan dan juga untuk menyelesaikan konflik dan hukuman dan kesalahan, seperti itu. Yang kedua, mengadakan regulasi untuk melindungi investor dengan dasar bahwa informasi merupakan sebuah komoditas yang kompleks dan penting, di mana kekuatan pasar itu gagal mengendalikan moral hazard dan adverse selection. Selanjutnya, poin 1.12, the organization of this book. Ada 4. Yang pertama itu kondisi ideal. Suatu perekonomian yang dicirikan oleh pasar sempurna dan lengkap atau tidak adanya asimetri informasi dan halangan-halangan lainnya bagi operasi yang wajar dan efisien. Yang kemudian adverse selection. Masalah utama dari adverse selection ini adalah masalah komunikasi pihak perusahaan kepada investor-investor luar. Seperti itu.
itu. Yang ketiga ada moral hazard. Moral hazard itu timbul dari upaya manajer yang tak teramati di dalam menjalankan perusahaan. Peranan akuntansi adalah untuk memberikan sebuah ukuran kinerja untuk melaporkan hasil-hasil upaya yang telah dilakukan oleh manajer seperti itu. Kemudian yang keempat, itu ada penyusunan standar. Perlu adanya penyusunan standar akuntansi untuk memfasilitasi konflik kepentingan antara investor dan manajer. Seperti itu. Kemudian proses penyusunan standar. Nah, di proses penyusunan standar ini ada 3 organisasi. Yang pertama ada The International Accounting Standard Board atau IASB. IASB itu menghasilkan sebuah standar akuntansi yaitu IFRS atau International Finance Reporting Standard, merupakan standar pencatatan dan pelaporan akuntansi yang berlaku secara internasional. Itu. Yang kedua ada The Financial Accounting Standard Board atau FASB. Misi dari FASB ini adalah untuk menetapkan dan meningkatkan standar akuntansi dan pedoman pelaporan untuk pendidikan masyarakat. Seperti itu. Yang ketiga ada The Canadian Accounting Standard Board atau ACSB. The ACSB merupakan badan penyusun standar akuntansi di Kanada. The ACSB terdiri dari sebuah kelompok dengan jumlah anggota maksimal 9. Seperti itu. Kemudian poin 1.13 yaitu relevansi teori akuntansi keuangan dengan praktek akuntansi. Kerangka kerja yang dideskripsikan itu kan hanya menyediakan suatu cara untuk mengorganisir studi kita mengenai teori akuntansi keuangannya, dan kemudian mencoba membuktikan bahwa teori tersebut itu relevan dengan praktek akuntansi. Hal ini terpenuhi dengan 2 cara. Pertama, berbagai riset dan teori yang mendasari akuntansi keuangan itu diuraikan dan diterangkan dalam bahasa sederhana, dan keterkaitan mereka itu ditunjukkan oleh banyak rekomendasi untuk praktek akuntansi. Pendekatan yang kedua, untuk menunjukkan keterkaitan akan permasalahan tugas, suatu usaha nyata telah dibuat dalam memilih masalah penting. Seperti itu. Selanjutnya adalah paper yang lebih dahulu akan dipresentasikan oleh teman saya, Anis. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai penelitian yang berjudul Pengungkapan Pendapatan Komprehensif dalam kasus perusahaan di Amerika Serikat, yang merupakan karya dari Javed Mahmud dan Irfan Mahmud. Next. Yaitu ada pendahuluan. Nah, FSB itu merilis pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 130 terkait dengan pelaporan pendapatan komprehensif dalam topik 220. Comprehensive income atau pendapatan komprehensif itu mencakup semua pemegang saham ekuitas kecuali transaksi yang dihasilkan dari investasi atau distribusi pada pemilik. Nah, selanjutnya EFSB itu memperkenalkan konsep pendapatan komprehensif lain atau other comprehensive income dalam PSAK 130 tersebut pada tahun 1997 untuk memfasilitasi item pendapatan dan pengeluaran tertentu, kemudian keuntungan dan kerugian pendapatan komprehensif yang bukan merupakan laba bersih. Nah, pendapatan bersih atau net income sendiri itu tercantum di dalam laporan laba rugi, sedangkan untuk other comprehensive income itu didasarkan pada keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan. Selanjutnya, EFSB itu mencoba menyeimbangkan persyaratan pembuat dan pengguna laporan keuangan dalam PSAK nomor 130 mengenai penyajian comprehensive income, kemudian other comprehensive income, dan juga net income dengan merilis pembaruan standar akuntansi atau accounting standard update pada tahun 2011 nomor 5, yaitu terkait pendapatan komprehensif dan merevisi aturan penyajian comprehensive income. Next.
Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu memeriksa format pelaporan alternatif dari informasi pendapatan komprehensif dan mengukur sejauh mana kerugian diakumulasi dalam pendapatan komprehensif lain dalam konteks spesifik dari dua pembaharuan EFSB, yaitu dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 130 tahun 1997 dan update standar akuntansi accounting standar update atau pembaharuan standar akuntansi pada tahun 2011. Next. Selanjutnya metodologi. Nah, yang pertama pada penelitian ini itu merilis pelaporan item terkait standar komprehensif income yang berbeda setelah penerapan PSAK 130 dan menguji pengaruhnya terhadap EPS atau earning per share. Nah, untuk tujuan ini ada satu perusahaan Amerika Serikat yang terdiri dari 7 sektor utama yang terdiri dari pengembangan sebesar 65%, terus konstruksi terdiri dari 7 sektor yaitu pengembangan, konstruksi, manufaktur, transportasi, perdagangan, retail, keuangan, desa. Dan yang kedua, penelitian itu juga format pelaporan terkait komprehensif income menggunakan sampel perusahaan yang diambil dari tanggal 31 Desember selama tahun 1995 sampai tahun 2014. Nah, untuk dari 10 perusahaan tersebut dari Semacam Philip, Archer Daniel, Motorola Solution, Pack Energy, Home Depot, Crawford NCO, kemudian ada Moody's Corporation, terus selanjutnya ada Laboratory CP dan Berkshire Hathaway. Itu adalah subsampel perusahaannya. Next. Nah, selanjutnya itu definisi dari variabel. Yang pertama yaitu penghasilan atau net income itu adalah laba bersih dari sebuah perusahaan yang diungkapkan pada laporan laba rugi dan tidak termasuk dalam penghasilan komprehensif lain. Kemudian yang kedua ada penghasilan komprehensif lain, itu berdasarkan definisi EFASB dan standar lainnya biasanya terdiri dari perbedaan nilai tukar mata uang asing yang timbul dari penerjemahan mata uang nasional ke mata uang presentasi. Nah, ini usulan pernyataan EFASB nomor 52, kemudian penerjemahan mata uang asing paragraf 13, kemudian pernyataan EFASB nomor 115 mengenai penyesuaian nilai wajar paragraf 16 EFASB tahun 2006 dan pernyataan FASB nomor 87 terkait pemberi kerja akuntansi pensiun paragraf 37 FASB 1985B. Kemudian variabel yang ketiga yaitu akumulasi pendapatan komprehensif lain atau AOCA, yaitu merupakan jumlah kumulatif dari komponen other comprehensive income atau pendapatan komprehensif lain yang dilaporkan setiap periode laporan laba rugi komprehensif. Nah, yang selanjutnya variabel terakhir ada nilai buku yang dilaporkan. Nah, ini adalah nilai buku aset bersih yang dilaporkan. Nah, didefinisikan dalam bidang data tahunan Kompustat dan diukur pada akhir periode yang relevan. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian.
Ya, yang selanjutnya ada pengungkapan pendapatan komprehensif. 6 perusahaan itu tidak memberikan informasi tentang kontrak interest. 4 perusahaan menyatakan CI dan laba bersih sama pada tahun laporan. Pengungkapan CI terpisah tidak ditentukan dalam catatan laporan keuangan perusahaan sampel manapun. CI itu kan biasanya disebut dalam catatan investasi, pensiun, dan bidang terkait lainnya. Seperti itu. Kemudian, bentar, ada sedikit masalah dengan laptop saya. Kemudian ada perilaku dari pendapatan komprehensif lainnya. Industri yang berbeda itu tunduk pada faktor ekonomi yang berbeda yang berkontribusi pada perilaku item yang termasuk dalam pendapatan komprehensif lain. 8 dari 10 perusahaan subsampel itu memiliki AOCI negatif dari waktu ke waktu, kecuali Crawford & Co. dan Berkshire Hathaway. Kemudian, the ACSB itu merupakan badan penyusun standar akuntansi di Kanada. Hal di atas menunjukkan bahwa kegagalan pendapatan untuk dilaporkan dalam pendapatan komprehensif itu menyembunyikan dampak kerugian nilai pasar, seperti itu. Kemudian kesimpulannya, di kesimpulan ini ada 6. Yang pertama, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa beberapa perusahaan menunjukkan item OCI sebagai bagian dari pemegang saham. Yang kedua, rata-rata perbedaan antara CI dan laba bersih signifikan bagi sebagian besar perusahaan, berfluktuasi hingga 15% secara absolut selama 3 tahun. Yang ketiga, pengaruh negatif terhadap EPS itu signifikan. Yang keempat, untuk perusahaan subsampel, other comprehensive income sebagian besar itu negatif, dilaporkan sebagai kerugian, seperti itu. Yang kelima, batasan implikasi penelitian, efek dari temuan di atas adalah bahwa laba yang dilaporkan umumnya memberikan gambaran nilai buku yang terlalu optimis. Yang keenam, saran bagi pembuat standar dan kerangka kerja konseptual untuk memeriksa fleksibilitas standar FASB untuk menentukan apakah fleksibilitas tersebut mengatasi masalah kualitas laba. Sekian presentasi dari kami, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.